Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan siswa kelas untuk membaca terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Absennya silakan diisi di tanda tangan ya. Dan masuk semua ya. Sebelum kita membahas materi hari ini, ada yang masih ingat tentang materi kita pertemuan sebelumnya mengenai konsep dasar disiplin pegawai? Coba siapa yang masih ingat tentang pengertian kedisiplinan pegawai? Coba angkat tangan. Saya, Pak. Ya, Beta. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kedisiplinan pegawai. Nah, kedisiplinan pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Terima kasih. Ya, bagus sekali, Beta. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan hari ini, materi kita adalah tentang larangan dan kewajiban pegawai. Yang perlu kalian ketahui untuk kompetensi dasarnya, di sini ada yang pertama menguraikan tentang kedisiplinan pegawai, kemudian menunjukkan kedisiplinan pegawai. Ada di antara kalian yang ingin jadi pegawai? Angkat tangan. Wih, semua ingin jadi pegawai? Pegawai negeri apa swasta? Ada yang swasta, ada yang negeri. Kemudian terkait tujuan pembelajaran kita hari ini, kenapa kalian mempelajari tentang kedisiplinan pegawai? Itu untuk supaya kalian itu mengerti apa yang perlu kalian ketahui, kemudian kewajibannya ketika kalian nanti menjadi seorang pegawai, larangannya apa, supaya kalian tahu. Dan di terakhir nanti kegiatan terakhir ada evaluasi terkait penilaian. Jadi di sini yang kita nilai ada penilaian pengetahuan. Nanti coba saya kasih soal. Nah, kerjakan sendiri-sendiri ya, jangan rapat. Kemudian ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu nanti diambil ketika kalian aktif bertanya, tapi pertanyaannya yang nyambung, jangan pertanyaan yang berarti. Kemudian aktif menyampaikan pendapat, ide, saran, seperti itu. Nanti kan kita diskusi ya. Kalian nanti bikin kelompok, kemudian diskusi. Baik, kita mulai dari materi yang pertama. Karena kalian kan semua pengen jadi pegawai, kalau tadi saya tanyakan, nggak ada yang pengen cita-cita nganggur, nggak ada ya? Dan jangan sampai ada. Baik, kalian bisa simak pada layar. Di sini ada materi tentang kedisiplinan pegawai. Ini yang pertama tadi yang sudah kalian sampaikan terkait pengertian kedisiplinan pegawai, yaitu kedisiplinan pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan, khususnya undang-undang. Kemudian, di sini ada kewajiban pegawai negeri sipil atau PNS. Kalau sekarang istilahnya bukan PNS lagi, tapi apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan, dia. ASS panjangannya adalah aparatur sipil negara. Nah, aparatur sipil negara. Oke, yang pertama kewajiban sebagai seorang pegawai negeri sipil, yaitu mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Kemudian yang kedua, ini mengucapkan sumpah janji jabatan. Sama-sama sumpah janji. Ada yang tahu bedanya?
Baik. Terima kasih atas waktunya. Untuk sumpah atau janji pegawai negeri sipil biasanya diucapkan sebelum kita menjadi pegawai negeri sipil, sedangkan untuk sumpah atau janji jabatan sebelum kita menduduki jabatan tersebut. Oke, betul. Ada pendapat lain? Oke, Jasin. Terima kasih atas pertanyaan. Di sini menurut saya perbedaan kalau pegawai negeri sipil itu semua pegawai mengucapkan sumpah, tetapi kalau jabatan sumpah atau jabatan itu di saat pegawai tersebut menduduki sebuah. Oke, baik. Kalau sumpah janji pegawai itu semua pegawai mengucapkan sumpah janji sebelum dia dilantik. Kemudian kalau jabatan banyak orang yang menduduki jabatan SMK Bisa. Sekali lagi SMK Bisa. Baik, terima kasih. Tangan kita semua. Baik, silakan bisa duduk dengan kelompoknya masing-masing. Semuanya akan saya bagikan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian tuliskan hasil diskusi kalian di lembar kerja peserta didik di sini. Sudah selesai ya semua? Baik, kita coba kelompoknya siapa dulu yang siap maju? Ada sukarelawan? Oke, kelompoknya dia sudah sukarelawan. Perwakilan buat saja ya yang kasus yang telah disampaikan tadi, pelanggaran hukum apakah yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Hasil diskusi dari kelompok saya yaitu dikarenakan sistem manajemen kepegawaian dan administrasi belum terlaksana dengan baik dalam organisasi sekolah tersebut, munculnya perilaku jarang hadir ke sekolah. Itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Nah, mungkin teman-teman sekian yang bisa kami jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? baik, jadi menurut kelompoknya biasa di sini mengenai analisa yang pertama, yaitu pelanggaran disiplin apakah yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Nah, menurut kelompok, saya sebut kelompok 1 apa ya? Kelompok 1 yang menyebabkan itu adalah karena sistem manajemen di sekolah belum terlaksana dengan baik, sehingga memberi kesempatan kepada guru untuk tidak masuk atau memberi kesempatan untuk melanggar atau melakukan pelanggaran disiplin. Barangkali ada pendapat lain atau pertanyaan yang perlu disampaikan ke kelompok 1. Silakan jika ada pertanyaan. Perlawan nama saya Dr. Sinar Pianti, nomor 23. Saya bertanya, dari kutipan kasus di atas, menurut kalian sanksi atau hukuman apa yang cocok diberikan kepada guru tersebut? Ya, jadi pertanyaannya sanksi apa menurut kalian, menurut kelompok 1, sanksi apa yang pas atau sesuai diberikan pada guru tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Surya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Menurut kami di sini sanksi yang bisa diberikan kepada guru tersebut yang pertama, karena pelanggarannya masih ringan, bisa diberi teguran atau nasihat kepada guru tersebut. Jika masih terus terulang akan diberikan surat peringatan pertama. Dan Dan cukup? Baik, silakan kembali ke sidang. mungkin sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para saksi. Kita akan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kelompoknya BSC telah menyampaikan pendapat tentang studi kasus pelajaran. Baik, untuk tadi hasil diskusi dari penyampaian dari hasil diskusi
diskusi beberapa kelompok. Nah, kira-kira dari hasil pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Mulai dari yang kita bahas kewajiban, larangan, kemudian dari kasus ini ada tingkat hukuman disiplin pegawai ada berapa? Dia bisa menyampaikan kesimpulan apa kewajiban seorang pegawai? Yang pertama, ya, mengucapkan sumpah. Jadi kemudian ada lagi menjalankan tugas dengan penuh, ya, dengan penuh kesadaran dan dari sampai sini ada yang perlu kalian tanyakan? Belum? Karena tidak ada, sebelum kita akhiri, silahkan kalian mengerjakan. Di sini ada soal, nanti akan saya bagikan satu-satu. Sudah selesai? Kalau sudah, dari belakang dikumpulin ke depan, stafet aja, taruh sebelahnya. Semua ya? Sekian untuk pertemuan pada hari ini. Kalian sudah mempelajari tentang disiplin pegawai, dan nanti diharapkan kalian ketika menjadi pegawai tidak boleh ada yang melakukan pelanggaran disiplin. Nah, kalian harus jadi pegawai yang rajin, tertib, dan bertanggung jawab. Oke, bagus. Dan untuk sebelumnya ada pertanyaan? Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang kesejahteraan pegawai. Pertemuan kali ini saya rasa cukup. Saya akhiri sekian. Terima kasih dan selamat siang. Silakan bukalah bimbing doa untuk mengakhiri. Setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, sebelum kita selesai dan lanjutkan, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua.